Halo Tribuners, kali ini balik lagi bareng aku Rara, reporter Tribun Jambi. Nah Tribuners, kali ini kita bukan live fan speech Tribun Jambi nih, kita sudah di studio Mojok Tribun Jambi. Kali ini Rara kedatangan tamu cantik. Halo Kak. Namanya Mei, nama panjangnya Mei Dita Amartia. Iya, Mei Dita Amartia. Kesibukannya apa Mei sekarang Mei? Kesibukannya sekarang masih kuliah Kak. Masih kuliah ya, Iya. semester akhir. Doakan bisa segera lulus. Oh iya, amin. Dengan ya waktu yang telah direncanakan lah ya. Kalau bisa tahun depan sih Kak ya. Oke. By the way, ini Tribuners, Mei ini dia adalah runner up 1 ya. Iya. Runner up 1 Putri Pariwisata Provinsi Jambi. Tahun 2020. Tahun 2020. Kan kalau di Jambi ini kan kita pernah dengar kalau Tribuners yang nonton itu adalah orang Jambi, pasti bertanya-tanya nih, bedanya apa sih Putri Pariwisata sama Gadis Pariwisata, ya kan? Okay. Nah, apa tuh Mei? Sebenarnya itu sama aja sih Kak, kami sama-sama mempromosikan pariwisata, yang pastinya juga wisata yang ada di Provinsi Jambi. Cuman bedanya nama aja sebenarnya Kak, nggak ada bedanya ya. Dan yang menyelenggarakannya itu iya, ya, yang menyeleksinya menyeleksinya ya, itu yang bedanya beda. di situ. Oke. Mei, kenapa dulu pengen jadi Putri Pariwisata, Mei? Sebenarnya kepengennya jadi Putri Indonesia Kak awalnya. Iya. Oke. Tapi karena kalau lagi kacaan, oh ternyata Mei kurang tinggi ya. Kan itu seharusnya ya 100 mungkin 170-an lah Kak. Jadi kalau untuk di Putri Pariwisata 160 syaratnya cuma. Jadi Mei bisa masuk. Ya udah deh kalau gitu Mei masuk Putri Pariwisata aja, nggak usah masuk Putri Indonesia karena tingginya kurang tadi. Oke, karena memang ada standar tingginya juga iya, ya. Benar. Oke. Kenapa pengen jadi Putri Pariwisata? Kenapa? Karena menurut Mei pengen banget ngenalin kalau Provinsi Jambi ini punya banyak wisata Kak. Bukan kayak cuman, ya kalau orang-orang kan pasti ngelihatnya di luar-luar kota, contohnya apa ya, Mei contohin Provinsi Lampung aja deh, dengan Provinsi Sumatera Barat juga misalnya kan, mereka taunya, oh banyak wisata-wisata yang bagus, sedangkan di Provinsi Jambi itu juga punya banyak gitu Kak. Walaupun di Provinsi Jambi sifat wisatanya wisata adventure gitu. Oke. Berarti itu yang membuat Mei pengen mempromosikan Jambi. Iya. Aktif di media sosial juga pasti dong? Aktif dong. Aktif dong. Ya. Apa yang bikin Mei yakin, mulailah untuk ikut ada pelatihan-pelatihannya juga ya, awal-awalnya ada pendidikannya juga ada nih. pendidikan. Ada pendidikannya dulu ya, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan. Nah, apa tuh yang bikin Mei yakin? Yang bikin Mei yakin, kalau kemampuan, semua orang kemampuannya banyak ya Kak ya. Mungkin lebih keinginan sih Kak. Lebih keinginannya yang kuat, yang pengen Mei bilang, ya tadi, yang promosiin Jambi tadi. Nah gitu, supaya orang banyak tahu, oh ini Provinsi Jambi itu bagus loh sebenarnya. Bukan kayak kata orang nih, kalau misalnya Mei bilang, di mana sih Jambi? Jambi hutan semua ya, kayak Kalimantan. Banyak yang bilang kayak gitu Kak. Nah, yang nggak tahu Jambi ya, yang belum pernah ke Jambi juga ya. Makanya itu Mei mau ngeliatin, ngebuka mata orang-orang di luar sana kalau Jambi itu bagus gitu. Apa kegiatannya setelah kemarin? 2020 terpilih akhir ya, Desember akhir. Habis itu mulai program kerjanya di 2021. Nah, apa sih yang dilakuin? Sebenarnya di 2021 itu masih COVID-nya juga ya Kak? Iya, masih COVID ya. COVID-nya. Terus juga naik parah banget itu ya. Bener. Nah, dari situ sebenarnya Mei ikut berpromosi di media sosial aja Kak waktu itu. Baru di 2022 sebenarnya Mei ada ikutin satu acara, boleh disebut ya acaranya? Ya boleh. Kenduris Warna Bumi tadi. Oke. Ya, gitu. Kenduris Warna Bumi. Benar. Itu eventnya sebenarnya event nasional ya? Event nasional ya Kak. Dan tahun ini juga ada juga. Iya, di 2023 ada juga. Apa yang Mei promosiin selama jadi Putri Pariwisata itu? Ya, yang Mei promosiin sebenarnya banyak Kak ya, dari Kerinci sampai Tanjung Jabung Timur, hampir semuanya Kak.
Sebenarnya itu di feed Mei itu banyak, tapi lagi Mei sembunyiin aja waktu itu. Jadi lewat media sosial Iya, gitu ya, bercerita tentang wisata Jambi. Bener. Apa yang Mei tunjukin dari apa ya, dari per daerah Per daerah ya. Mungkin yang paling waktu itu Mei pernah ikut yang namanya Mandi Safar. Itu di daerah Air Hitam Laut. Nah, itu yang menurut Mei yang paling berkesan banget. Berkesan banget. Kenapa ya? Karena menurut Mei itu bukan suatu tradisi Muslim ya. Tapi semua orang ikut merayakan, tapi itu temanya tema beragama Muslim gitu, ngerti maksudnya kayak, nah gitu. Jadi tuh kayak seru aja gitu Kak, semuanya ikut Mandi Safar, masyarakat di Air Hitam Laut tadi gabung gabung semua. Dia itu acaranya kita naikin kayak perahu, di tengah-tengahnya ada kayak kubah masjid, terus kita naik di sekelilingnya, terus kita didorong ke tengah laut, terus disiram-siramin gitu loh Kak, Mandi Safar itu kayak seru tradisinya gitu. Kayak basah-basahan kayak gitu ya, main. Kayak seolah-olah itu kayak cuma main-main aja nggak sih? Bener. Mei, apa yang Mei lihat sebagai dulunya ya, pas 2020 itu jadi ke 2021 pastinya, dan 2022 juga merasakan ya, jadi Putri Pariwisata Provinsi Jambi. Apa sih yang Mei lihat dari Jambi ini gitu, pariwisatanya, apa pandangan Mei? Pandangan Mei sebenarnya untuk di pemerintah itu udah mulai muncul banyak banget perubahan-perubahan yang udah dikeluarkan. Salah satunya kemarin juga baru Mei datang ke Candi Muaro Jambi, terakhir di 2022 Mei ke sana, pas di 2023 udah berubah drastis Kak. Udah mulai bagus, udah semuanya steril. Kalau dulu kan kita boleh masukin sepeda, contohnya boleh bersepeda di sana. Kalau sekarang tuh udah nggak boleh lagi Kak. Terus kan biasanya juga banyak orang yang piknik nih di sana. Nah sekarang udah nggak boleh lagi Kak gitu. Jadi tuh memang banyak udah wisata-wisata yang memang benar-benar didongkrak dengan pemerintah untuk menjadi lebih top lagi gitu. Jadi udah keren-keren semua sebenarnya. Kalau sekarang ya, iya. Sebelumnya ada nggak sih kayak keprihatinan Mei terhadap pariwisata di Jambi? Sebenarnya itu nggak ada sih Kak, tapi lebih ke orang-orang sekitar di provinsi kita. Oh di luar, pandangannya terhadap Jambi? Iya, orang-orang di provinsi kita sendiri. Oh di provinsi kita sendiri, kenapa tuh? Soalnya mereka tuh pada kayak, misalnya nih kita pergi ke suatu objek, ngapain sih ke situ? Mending kita pergi keluar kota aja, lebih bagus itu. Sebenarnya itu lebih ke mindset orang-orang provinsi Jambi yang kurang. Gitu Kak. Mereka lebih cenderung pengen keluar kota, padahal kan di dalam provinsi kita sendiri. Di provinsi sendiri tuh malah banyak yang bagus-bagus gitu loh Kak. Kalau kemarin kesannya ke Kerinci pernah ya berarti? Pernah. Nah kesannya di Kerinci gimana? Kesannya di Kerinci yang pertama dingin ya Kak. Terus waktu itu Mei pernah ke Danau Kaco. Nah, waktu itu ke Danau Kaco itu luar biasa sih Kak. Memang perjalanannya tuh masuk jauh sekitar 3 jaman hampir lebih lah. Apalagi itu waktu itu cuacanya juga sedikit rintik-rintik hujan. Tapi pas nyampe sana luar biasa banget. Airnya biru. Pokoknya keren banget Kak. Banyak ikan-ikan kecil, dan ternyata ada satu sisi yang bukan mistis sih, tapi emang beneran. Danau Kaco itu dalam banget Kak. Belum ada satupun peneliti yang bisa masuk ke dalam dasarnya. Sampai dasar? Sampai dasar. Jadi itu kita nggak tahu berapa kedalaman Danau Kaco itu. Berarti pas datang ke sana itu kemarin dipandu sama orang setempat? Iya. Gitu, ada turnya, ada tour guide-nya. Gitu. Oke. Aksesnya gimana jalannya ke sana? Aksesnya kalau untuk mungkin kita yang anak-anak muda itu
bisa lah, gampang lah dicapai karena kan udah ada tracknya gitu loh kan. Oke. Jadi itu Berarti jalannya bagus ya? bagus Bagus kok, ya. lumayan lah kalau dibilang bagus, lumayan Kak. Lumayan Yang penting ya. ada tracknya aja Ya, gitu. Oke. Udah di aspal atau belum? Belum kok. Belum ya? Belum. Belum. Masih jalan-jalan seperti setapak-setapak gitu sih Kak. Berarti mobil bisa naik ya? Enggak Kak. Enggak, motor aja ya berarti ya? Jalan kaki kita Kak. Jalan kaki? Iya. Oke, Jalan itu dari kaki. mana ke mana? Aduh, nama daerahnya sih lupa ya Kak ya. Jauh berarti jalan Jauh, kaki? jauh lumayan. Sekitar berapa lama naik? 2-3 jaman. Itu karena mungkin posisinya rintik-rintik hujan. Berarti pelan-pelan? Iya, pelan-pelan aja. Rame-ramean? Iya, rame-ramean waktu itu. Berarti dari Kerinci, Mei juga dapat bahwa ada histori sebenarnya. Benar, ada di history. sana. Terus selain ke Kerinci kemana Mei? Ke Kerinci, kemana lagi ya? Merangin? Merangin, oh iya Merangin belum pernah kita Kak. Oh, Belum pernah, belum pernah makanya itu gitu pengen ya. banget, apalagi kan katanya ada Geopark Merangin tuh. Iya. Pengen banget itu nyobain. Oke. Belum pernah, Belum makanya pernah ya. penasaran banget ke sana Kak. Terus daerah mana dong? Daerah mana ya Kak ya? Tanjab. Tanjabbar paling. Tanjabbar. Oke. Tanjabbar gimana kesannya Mei? Tanjabbar lebih serunya kita di Waterfront City ya. Oke. Dari situ keliling-keliling sungai, naik boat, nah itu sih serunya gitu. Lebih ke fasilitasnya sekarang lebih ini ya, lebih diperbaiki lagi Iya, sama pemerintah. Ada nggak sih Mei kayak kan jadi putri pariwisata nih, putri pariwisata, terus dari orang-orang sekitar tanggapan tentang pariwisata Jambi. Mungkin entah ngajakin ngobrol Mei atau ngajakin diskusi Mei gitu tentang pariwisata. Sebenarnya banyak ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa. Jadi waktu itu Mei pernah pergi ke Muaro Jambi, itu namanya wisatanya The Lost City. Nah, The Lost City itu artinya kan kota yang hilang. Jadi sekarang pun entah kenapa wisatanya itu juga hilang Kak. Hilang, nggak dikelola lagi gitu. Padahal tuh sayang banget Kak, di sana kita bisa masuk melalui jungle trekking, terus kita bisa naik perahu-perahu gitu di kanalnya sambil ada kayak lorong lorong akar-akar apa gitu Kak, pokoknya bagus kita banget. ngelewatin lorong itu. Iya, ngelewatin lorong sungai, tapi banyak akar-akar gitu loh Kak. Berarti pakai perahu, masukin lorong kayak itu, seru dong. Seru banget, nah itu. Nah, The Lost City itu hilang Kak. Nah, yang itu yang sering Mei diskusiin dengan teman-teman mahasiswa juga, kenapa nggak kita buat lagi, nggak kita buka lagi gitu. Menarik dong. Bener, tapi ya mungkin Kak, salah satunya yang paling susah sih di budget sih mungkin Kak iya, ya. budget ya. Terus apa tanggapan teman-teman mahasiswa terkait itu? Ya udah sebenarnya sudah udah direncanain nih apa-apa aja yang harus dipersiapin, terus gimana cara promosiinnya gitu. Cuman ya tadi balik lagi ke budget tadi. Jadi emang kita belum bisa kayak, merealisasikannya lagi. Emang kalau kayak gitu apa sih yang kita perluin untuk yang pasti fasilitas kayak di sana kan, misalnya seperti kayak pondok-pondokannya, terus kan itu perahunya kan juga udah nggak ada lagi tuh. Oh iya? Udah nggak ada lagi, udah hilang semua gitu loh Kak. Itu yang bikin masyarakat sempat situ ya? Kayaknya iya Kak, tapi dikelola dengan ada salah satu tour guide gitu kayaknya waktu itu. Tapi itu tahun 2000? Waktu itu 2000 kalau nggak salah 18 deh. 18. Berarti sebelum Mei jadi ini dong, putri pariwisata iya, ya. Berarti pas jadi putri pariwisata itu masih ada apa nggak? Masih ada. Tapi pas udah berapa tahun? Berarti 2 tahun ya, udah 2 tahun. Udah hilang. Oke. Gitu. Setelah 2 tahun hilang. Padahal tuh seru sih Kak. Dari keluarga sendiri pas Mei jadi putri pariwisata ya, putri pariwisata runner up 1 Provinsi Jambi, apa tanggapannya?
Yang pastinya Senang. senang. Itu yang pertama kali ya. Itu yang Kalau pertama misalkan kali. Rara ngobrol-ngobrol gitu ya sama narasumber, yang pertama kali senang. Pasti senang. Terus? Terus yang kedua sih pesannya cuma satu, Apa? banggain Jambi deh gitu. Oke. Itu karena kan kamu kan udah dapet gelar, masa iya kamu diam aja, ya banggain lah Jambi gitu. Tapi kalau dari backgroundnya keluarga itu gimana? Mereka memang ada yang ranahnya ke pariwisata atau gimana? Nggak ada sama sekali Kak sebenarnya. Sama sekali nggak ada. Berarti ide pengen memulai jadi putri pariwisata atau memulai mempromosikan Jambi itu dari Mei sendiri. Iya, Mei sendiri, keinginan Mei sendiri. Karena tadi awalnya pengen ikut Putri Indonesia tadi, pengen ngenalin Indonesia. Tapi kalau sekarang ya udahlah, kalau gitu ngenalin Provinsi Jambi aja lah dulu gitu. Pas Kenduri Suwarna Bumi itu Kenduri Suwarna Bumi apa Kenduri Lawang ya? Kenduri Suwarna Bumi. Suwarna Bumi Jadi ya? di setiap kabupaten itu namanya yang beda-beda Kak. Oh, iya, iya. Jadi di Kenduri, Lawang, Suwarna Bumi. itu Kalau di itu yang Tanjung Tanjab Jabung. Iya, timur gitu. Jadi beda-beda namanya. Oke, kalau Kenduri Suwarna Bumi kemarin di mana itu berarti? Kalau Mei kemarin ikut program susur sungai itu di Tanjung Jabung Timur sama di Muara Jambi. Oh, itu yang 2022 ya? Ya. Itu gimana kesannya, Mei? Kesannya yang pasti seru banget Kak, karena kita susur sungai, terus yang pastinya kita acara-acara festival gitu loh Kak, kayak kemarin kan festival Candi Muara Jambi. Tapi yang paling berkesan yang tadi Mei ke Tanjung Jabung Timur, itu Mei ke Taman Nasional Berbak 9. Nah, nggak semua orang Kak bisa masuk ke situ, dan kebetulan Mei bisa ikut tim masuk ke Taman Nasional, itu luar biasa banget Kak. Apa yang Mei ambil ketika pengalaman Kenduri Suwarna Bumi kemarin? Yang Mei ambil yang pastinya ternyata orang pemerintah itu sudah sangat-sangat peduli dengan pariwisata dan wisata Provinsi Jambi pastinya Kak. Itu sih yang buat Mei, ternyata Jambi udah banyak yang dikenal orang gitu. Pas susur sungai ada pengalaman mungkin? Susur sungai pengalaman paling ya yang pertamanya pasti tadi ya seru tadi. Terus pas susur sungai ini Kak seru bangetnya apa? Kita bisa ngeliat buaya langsung Kak. Nemuin? Iya nemuin susur sungai waktu. Masa? Iya pas mau pergi ke Taman Nasional itu banyak Kak kanan kiri buaya. Tunggu. Susur sungai kan di perahu ya? Iya, tapi di perahu. Oke. Bukan perahu ya, apa namanya? Pakai ada mesinnya. But. Nah, but. Jadi pas mau menuju ke Taman Nasional, sebelah sana buaya, sebelah sini buaya. Terus juga kan banyak burung-burung yang belum yang jarang kita lihat. Itu sih Kak yang paling berkesan. Tiba-tiba pas but jalan, buaya sebelah kanan, buaya sebelah kiri, itu sih yang paling tapi sering. aman ya? Tapi aman, dia langsung cuman lewat aja gitu. Oke. Karena rame juga nggak sih? Iya rame. Karena rame. Sepanjang perjalanan, gimana kondisi air Sungai Batanghari? Kondisi Sungai Batanghari sejauh ini Kak, udah bersih Kak, luar biasa sekarang. Udah bersih karena kan sudah banyak, alhamdulillahnya tuh yang peduli dengan sungai gitu Kak. Bersih ya dari segi sampahnya. Udah bersih. Terus waktu itu juga lagi tenang banget Kak, lagi tenang. Airnya? Iya airnya lagi tenang. Tapi sayangnya ya ini ya apa namanya nggak sejernih dulu. Iya benar, nggak sejernih dulu. Kalau ngomongin jernih-jernihan ini agak sedikit ngeri sih Kak. Oke. Apa sih harapannya Mei untuk kan jadi putri pariwisata nih untuk pariwisata Jambi? Untuk pariwisata Jambi yang pasti semoga semua orang mengenal apa sih Provinsi Jambi, ada apa wisata yang dari Provinsi Jambi. Pokoknya pengennya semua orang tahu deh Provinsi Jambi itu bagus gitu aja.
sampai sekarang juga masih aktif ya Mei ya? Iya, masih aktif. Masih aktif. Padahal kalau untuk periodenya sudah selesai ya, udah Iya, selesai. udah selesai. Tapi masih aktif mempromosikan melalui media sosial. Terus juga kemarin kan ikut film pendek waktu itu, dokumenter. Juga kebetulan temanya wisata lagi, itu cocok banget kan Kak? Iya. Padahal kalau dari background pendidikannya Mei bukan dari pariwisata, bukan perhotelan. Betul, ya. Bukan. Dari jauh dari teknik sipil Kak. teknik sipil. Jauh banget kan Kak? Itu pengalamannya. Kalau nanti kira-kira nih ada kesempatan nextnya mempromosikan Jambi yang lebih dalam lagi. Kira-kira gimana? Yang pasti pengen banget, dan yang pengen banget Mei kenalin itu pastinya ada di Merangin tadi Kak. Karena Geopark. Ya Geopark. Walaupun ya memang mereka pada tahu memang ada Geopark di Provinsi Jambi, tepatnya di Merangin tadi. Tapi mereka belum tahu kenapa bisa ngapain aja di sana gitu loh. Padahal kan kita bisa di sana, bisa have fun, bisa main arm jeram di sana gitu. Oke. Sayang itu tadi ya, kalau yang Putri Indonesia ya, ada batasannya. Janganlah ada batasan tingginya. Kasihan yang mini-mini ini. Kasihan yang mini-mini, tapi ya sudahlah, itu memang seperti itu adanya ya Kak ya. Tapi Mei kan dari dua ini yang berbeda ya, tadi pariwisata, sedangkan background pendidikannya teknik sipil kayak gitu. Kedepannya nih, ini kan pasti berkenaan juga kalau Putri pariwisata ini bisa juga nantinya arahnya ke infrastruktur wisatanya. Nah, infrastruktur wisatanya ya. Kira-kira mau dikorelasikan ke situ atau gimana nih ke depannya, Mei? Mungkin ketika sudah lulus nih ya kita. Ini bayangan aja nih. Kita belum tahu kan, walaupun nanti realisasinya nggak tahu ya nih ya, Tribuners. Kayaknya pisahin aja lah Kak. Oke, kenapa pisahin gitu? Aja. Karena itu sangat jauh menyimpang Kak, kanan dengan kirinya tuh jauh sebenarnya Kak. Jadi itu ya udahlah satu-satu aja. Kita pisahin aja, nggak usah digabungin gitu. Berarti pisahinnya itu dalam artian dua-duanya tetap jalan tapi dia jalan sendiri-sendiri, atau mau ke teknik sipil aja atau mau ke pariwisata aja nih? Dua-duanya aja. Dua-duanya kita jalanin. Kalau untuk pariwisata kan ya itu udah menjiwai. Kalau untuk di teknik sipil mungkin untuk ya kerja-kerja santai. Yang memang gitu. Berarti bisa dibilang Mei itu passionnya sekarang sudah di pariwisata. Di pariwisata sebenarnya Kak. Padahal masuk kuliah tahun berapa kemarin? 2019. 2019. Iya. Terus jadi Putri Pariwisata 2020. Tapi justru yang menjiwai pariwisatanya. Iya. Tapi kemarin masuk kuliah memang keinginan sendiri teknik sipil. Sebenarnya iya. Keinginan sendiri karena pengen keluar dari zona nyaman. Emang zona nyamannya gimana nih? Iya, tadi pariwisata sebenarnya Kak. Pengennya kan. Oh, berarti memang maksudnya gini, pariwisata kan di 2020 nih. Tapi memang ketertarikan itu ada dari sebelum kuliah. Iya. Kok bisa? Gimana nih? Sebenarnya di 2017 itu Mei udah bergerak Kak di bidang wisata ini. Dalam artian? Dalam artian Mei ikut, ya kayak tadi Putri Pariwisata. Nah, di 2017 ada juga salah satu ajang pageant yang mengarah ke wisata juga. Nah, dari situlah Mei jadi suka nih pariwisata gitu. Wisata sampai pariwisata. sekarang. Iya, sampai sekarang. Jadi di 2019 kalau untuk kuliah itu emang keinginan aja Kak. Sampai sekarang pokoknya itu jalan dua-duanya tapi terpisah. Oke, terakhir apa yang pengen Mei lakukan untuk Jambi? Ini tadi umum ya Mei ya, tadi umum. Sekarang aku pengennya khusus. Khusus. Oke. Untuk Jambi ke depannya, jadi Putri Pariwisata nih.
Mei pengennya masyarakat Provinsi Jambi pastinya, ayolah kita cintai wisata kita sendiri. Kenapa sih pada pengen banget keluar-keluar kota, sedangkan di Provinsi Jambi itu banyak loh wisata-wisata yang keren-keren, Instagramable. Nah itu, apalagi untuk orang-orang anak-anak muda yang suka adventure, itu banyak banget wisata-wisata yang bersifat adventure. Kenapa harus di luar kota gitu? Kenapa Jadi, harus di luar provinsi? oh iya, luar provinsi maksudnya. Iya. Karena kan Putri Pariwisata Provinsi Jambi. Iya, salah sebut kita. Oke, itu ya. Sebenarnya kayak gitu bisa dimulai dari mana sih, Mei? Menurut Mei? Menurut Mei sebenarnya itu bisa dimulai dari teman ke teman atau ke kerabat, saudara. Oh, gitu. jadi ajak-ajakan ya. Misalkan ajak pengen main kemana gitu. Yang ngajaknya jangan ke luar provinsi Jambi, ngajaknya ke dalam provinsi Jambi aja. Benar. Merubah mindset aja sebenarnya. Satu dan terakhir nih, Mei. Soal pariwisata ya. Kita kalau ngomong pariwisata kan Jambi ini, provinsi Jambi ini kan luas ya, bukan cuma ada wisata alam, tapi seperti kota Jambi yang Mei tahu ya, di sini alamnya, sangat minim sekali, sangat paling minim. hutan kota Mei. Iya. Nah, gimana nih pandangan Mei tentang pariwisata di tempat yang kurang wisata alamnya kayak gitu? Gimana sih kita mungkin dari sisi pemerintahnya Mei berharap seperti apa gitu ya? Terus juga dari sisi kita nih sebagai entah anak muda, entah orang tua gitu ya, untuk bisa tetap menikmati pariwisata di tempat-tempat seperti ini. Nah, dari dua sisi itu tadi. Dari dua sisi tadi. Ya, oke. Apa ya kalau dari dua sisi tadi? Kalau teknik sipil tadi ya, dua sisi tadi. Kalau teknik sipil tadi itu nggak usah teknik sipil lah, dari pariwisata, tapi ya. dari dua sisi. Yang satunya mungkin harapan ke pemerintahnya, yang satunya pandangan tadi anak muda, terus orang-orang tua gitu ya, biar bisa menikmati pariwisata di tempat yang seperti ini gitu. Seperti ini di kota Jambi. Ya, salah satunya di kota Jambi ya. Sebenarnya, karena nggak semuanya kan kita tuh ada wisata alamnya. Benar. Sebenarnya tuh Kak, Provinsi Jambi itu punya 3 wisata. Yang pertama tadi kan adventure, terus khusus, sama buatan gitu loh. Okay. Nah, kalau jadi, khusus tuh yang gimana tuh? Khusus itu sebenarnya misalnya kita pergi ke Gunung Kerinci nih. Okay. Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menaiki gunung tersebut. Nah, ini kan wisata khusus, wisata minat khusus gitu kan. Jadi kalau untuk di kota Jambi jangan pusing-pusing lah. Kita ngelihat wisatanya kan juga sudah banyak, kayak misalnya Gentala Arash gitu, kita bisa menikmati itu gitu. Kalau dari sisi pemerintah? Kalau untuk dari sisi pemerintah, harapan Mei apa nih? Harapan Mei pemerintah sebenarnya kan udah gencar-gencar banget nih ngepromosiin wisata. Kalau bisa lebih gencar lagi, terus kita lebih banyak lagi inovasi untuk memperbarui wisata yang ada di kota Jambi maupun di provinsi Jambi. Oke. Dari sisi kuliner. Tadi pariwisata yang bisa dinikmati dengan mata. Ini yang bisa dinikmati dengan perut. Gimana nih? Nggak afdol ya Kak kalau nggak afdol. Pariwisata. Soalnya kalau jalan-jalan, aku nih orangnya makanan nih. Benar. Nih aku afdol. 2 jam sekali nih pikiranku udah traveling ke makanan. Nanti habis ini makan apa kayak gitu. Benar. Apalagi kalau udah ngomongin soal jalan-jalan. Jalan ke sana ada makanan apa di sana. Nah, gimana tuh kalau menurut nih? Kalau menurut Mei sebenarnya masyarakat di dekat-dekat wisata itu udah sadar wisata Kak. Mereka udah banyak nih ngejualin makanan kecil kayak kue-kue tradisional di tempat-tempat wisata itu. Jadi tuh udah cocok banget lah pokoknya untuk kita yang suka ngemil-ngemil situ udah banyak kok kue-kue khas dari Jambi maupun provinsi Jambi gitu. Berarti menurut Mei lebih baik lagi kalau misalkan setiap tempat wisata itu mengedepankan kuliner yang berbau tradisional gitu, yang
masih mencirikan bahwa itu kulinernya Provinsi Jambi. Bener. Kuliner setempat, misalkan daerah mana dia ya jual lah yang daerah setempat, khas daerah gitu. setempat gitu. Jadi lebih apa nih kalau kayak gitu berarti? Dia Apanya? lebih menjual ya? Iya, lebih menjual. Lebih ke, kalau kayak gitu namanya sih lebih ke sadar wisata namanya, Kak. Dan apa ya, satu pesan Mei untuk mungkin Tribuners yang nonton kita nih. Oke, satu pesan Mei, ayo kita explore lagi lebih jauh, lebih dalam lagi wisata yang ada di Provinsi Jambi. Keren-keren loh guys, teman-teman. Bisa juga lihat Instagram Mei ya. Boleh, yang Instagram Mei. sudah pernah explore. Namanya apa Mei? Meidita Amartia. Meidita Amartia. Tianya pakai apa? TYA. TYA. Oke, kali ini aku Rara Kusala Zahro pamit bersama Meidita Amartia. Bye bye. Baby, you'll get sick of being the